berjaga-jagalah karena lawan kita si iblis sedang mencari mangsa. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu ciri-ciri khasnya setan. Semua kejahatan dia sudah rencanakan. Jadi kalau kita tahu ciri-cirinya, kita sebagai umat Tuhan sebenarnya dibilang walaupun paling lemah kita bisa menang. Dan kalau misalkan kita bisa menang itu karena kita tahu dia punya rencana, karena kita Tuhan Yesus telah menang. Kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus dan kita melihat pola Tuhan Yesus, tentunya kita bisa menang karena Tuhan Yesuslah yang telah menang lebih dulu untuk mengalahkan setan. Jadi kita juga bisa menang sebagai umat Tuhan dengan melihat kita punya pola kehidupan. Sadar bagaimana setan itu diumpamakan dengan seperti singa yang siap menerkam dan selalu dia siap untuk siapa aja yang lengah dia akan terkam. Dan itu kalau kita renungkan betapa kita harus berjaga-jaga karena kita udah tahu taktik setan itu 1001 macam ya. Kalau kita tidak watch and pray, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan dikalahkannya. Dan kita lihat Yesus sudah menangkan untuk kita. Dia telah berjuang dalam segala pencobaan. Kita hanya seberapa yang kita alami, tetapi Tuhan Yesus, dia alami segala pencobaan manusia, tetapi dia telah menang. Dan kita juga pasti bisa menang seperti Yesus. 1 Petrus 5 ayat 8, biarlah kita sadar dan berjaga-jagalah. Kita tahu setan dulunya seorang malaikat yang bahagia dan agung, namun raut wajahnya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Dan ini adalah penglihatan dunia wahid, mukanya sangat serem karena gitu ya, condong pada kejahatan dengan sifatnya yang sangat jahat, mengikat korbannya masuk dalam perangkapnya. Itulah sebab kita umat Tuhan harus siap selalu di mana setan bekerja keras mau menjatuhkan kita, karena waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita selalu luput dari cobaan godaan iblis yang mau menjatuhkan kita, dan kita selalu pandang pada kayu salib Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Biarlah kita selalu membenci dosa. Terima kasih. Alami di dalam trompet kehidupan di tabernakel ini. Kalau orang selalu taruh Yesus di dalam hati kita, siapa orang takut? Setan orang tak tahu kalau orang boleh lawan. Tapi kalau setan orang taruh di hati, apa yang mau tegur petorang, kalau orang ada salah, terus pakai itu limbik. Jadi saudara-saudara, kita harus lihat orang kehidupan ini. Apakah orang boleh digoda setan atau orang di dalam Kristus? Kalau orang di dalam Kristus, kita orang tidak takut untuk menghadapi akan semua daya iblis ini. Karena dia sama dengan singa. Dia mau terkam, siapa tuh dia boleh terkam yang hendak menurut kepada Kristus. Terima kasih. 5 ayat 8 dikatakan umat Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga karena setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menelan musuhnya, akan menelan yang bisa ditelan. Nah, ini setan tahu umat Tuhan yang lemah ini sangat sukar untuk dikalahkan bila mana umat Tuhan yang lemah ini bergantung dengan kuasanya Tuhan. Karena dengan bergantung dengan kuasa Tuhan, setan tidak bisa mengalahkan kita sebagai umat Tuhan yang selalu berjaga-jaga dan berdoa dan menggunakan kuasa Tuhan. Jadi biarlah di dalam kehidupan kita selalu untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya setan yang mau menerkam kita bisa kita kalahkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Kita lihat bahwa Mrs. White sedang membandingkan keadaan setan sebelum dia jatuh dan keadaannya sekarang.
Mrs. White menggambarkan bagaimana dia sekarang itu wajahnya penuh dengan kegelisahan, putus asa dan lain-lain semuanya itu. Dan kita disuruh berjaga-jaga terhadap dia, dan perlawanan terhadap dia itu melalui kuasa ilahinya Tuhan. Dan dibilang bahwa orang suci yang paling lemah pun bisa mengalahkan dia asalkan pakai kuasa Tuhan. Dan kita dibilang harus melawan setan itu dengan kuasa Tuhan itu, karena dia itu seperti singa yang sedang berjaga-jaga, dan ketika kita lengah, kita jatuh, dia sudah kayak menunggu-nunggu di pintu, dia mau menerkam. Dan bagaimana kita menggunakan kuasa ilahi itu untuk memenangkan perlawanan dengan dia, itu kita yang tentukan. Bilang bahwa setan itu tahu sesuatu yang mana kita mungkin tidak tahu, atau kita tahu tapi setan lebih tahu. Apa sesuatu itu? Di mana setan tahu bahwa dia punya kuasa itu ada batasnya, dan setan itu tahu bahwa dia bisa dengan mudah dikalahkan kalau kita tolak dia. Dan tolaknya dengan apa? Dengan kuasa ilahi tadi dibilang. Jadi saudara-saudara, dengan kutipan ini semoga kita ingat bahwa ketika kita digoda, kita bisa pilih untuk tolak setan, dan kita pilih tolak dengan kuasa ilahi. Di situ setan tidak bisa senyum. Kutipan ini Nyonya White katakan bahwa umat Tuhan harus siap untuk menghadapi, karena musuh ini atau setan ini sangat licik. Perlawanan inilah yang ditakuti setan. Kalau kita gunakan kuasa ilahi untuk melawan setan ini, dia sangat ketakutan. Oleh sebab itu, di setiap kehidupan kita lebih mengutamakan Tuhan untuk disanggupkan melawan si iblis ini, si licik ini. Dan kita tahu bahwa bagi cara setan untuk mau menjatuhkan kita, dia gunakan dengan kelicikannya, dengan sangat berhati-hati. Dia mau menjatuhkan kita dengan langkah yang pelan dan gerakan-gerakannya. Oleh sebab itu di 1 Petrus 5 ayat 8, Nyonya White katakan, berjaga-jagalah karena si iblis mengelilingi untuk menerkam siapa yang harus diterkamnya. Terima kasih. Itu harus berjaga-jaga karena setan itu punya cara untuk menjerat kita itu tidak kelihatan. Sehingga dengan kuasa ilahi lah kita bisa mengalahkan setan. 1 Petrus 5 ayat 8, Rasul Petrus bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, untuk kita berjaga-jaga daripada setan punya kelicikan ini, kita harus bersandar pada 2 Korintus 12 ayat 9, di mana Tuhan Yesus dia melalui dia punya kekuatan firman-Nya, dia melawan iblis di waktu dia punya penggodaan. Sehingga kalau kita berjaga-jaga dan memakai kekuatan daripada grace-nya Tuhan, power-nya Tuhan, strength-nya Tuhan, kita bisa menang.